Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keluarga adalah sesuatu yang berharga bagi kita semua. Bahkan bisa dibilang, mereka adalah satu-satunya yang bisa diharapkan ketika kita menghadapi keadaan sulit. Namun, tidak demikian dengan keluarga yang satu ini. Kepergian salah satu anggota keluarga kecil itu ternyata menimbulkan peristiwa yang sangat mengejutkan, mungkin terinspirasi oleh tontonan yang tidak pantas. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah bernama Sukoharjo, yang lebih tepatnya berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Ada seorang pria bernama Jamal yang menginjak usia 45 tahun. Jamal adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Di usianya yang sudah tergolong cukup tua tersebut, Jamal jelas sudah menikah dan berkeluarga. Ia memiliki seorang istri bernama Cika Milia yang usianya jauh lebih muda, yaitu sekitar 34 tahun. Dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak. Ketika kasus ini terjadi, anak pertama mereka adalah seorang laki-laki bernama Saman yang usianya kurang lebih 25 tahun. Anak kedua mereka adalah seorang perempuan bernama Adelia, atau biasa dipanggil Adel, yang berusia 20 tahun. Anak ketiga mereka adalah seorang laki-laki bernama Yafis yang usianya sudah menginjak 18 tahun. Tidak banyak informasi yang menceritakan tentang latar belakang keluarga ini. Entah apa pekerjaan yang dijalani oleh Jamal, namun yang jelas, Jamal dikenal oleh warga sebagai sosok laki-laki yang sangat tertutup dan membatasi komunikasinya dengan tetangga sekitar. Meskipun istrinya cukup berbaur dan mengenal banyak warga dekat rumah, tidak demikian dengan suaminya. Kebanyakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggal mereka mengatakan bahwa sehari-hari keluarga tersebut lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Anak-anak mereka juga lumayan tertutup. Mereka hanya akan berbicara jika ada yang bertanya terlebih dahulu. Jadi, untuk memulai suatu pembicaraan, keluarga kecil ini tidak akan melakukan apapun di luar rumah. Jamal sebagai kepala rumah tangga merupakan sosok yang seringkali tidak dapat mengendalikan emosinya. Ia bisa marah untuk hal-hal sepele yang sebenarnya tidak seharusnya membuatnya marah. Selain itu, Jamal juga seringkali menunjukkan kemarahan secara fisik. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitar. Keributan yang seringkali terdengar dari rumah mereka sudah menjadi hal biasa bagi warga sekitar. Namun, para tetangga memilih untuk tidak ikut campur, karena mereka paham bahwa Jamal tidak bisa diajak berbicara baik-baik. Mereka lebih memilih untuk diam daripada terlibat dalam masalah rumah tangga orang lain. Istri Jamal sehari-hari mengurus rumah dan anak-anak. Ketika memiliki waktu luang, ia sering pergi keluar rumah untuk berinteraksi dengan tetangga tanpa ditemani suaminya. Kemudian, pada tahun 2017, Cika dan Jamal memutuskan untuk berpisah. Cika mendapatkan hak asuh untuk anak perempuannya, sementara Saman dan Yafis ikut bersama Jamal. Setelah perpisahan tersebut, Cika berniat untuk pergi ke rumah neneknya di kawasan Tanggamus bersama Adelia. Di sana, mereka hidup dengan harmonis meskipun dengan ekonomi yang pas-pasan. Namun, seiring berjalannya waktu, Cika meninggal dunia dengan penyebab yang tidak jelas. Setelah kepergiannya, Jamal memutuskan untuk menjemput Adelia dan membawanya kembali ke Sukoharjo. Di sini, peristiwa yang sangat mengejutkan mulai terjadi. Singkat cerita, setelah sempat berpisah dari saudaranya, Adelia kembali bertemu dengan Yafis dan Saman yang sudah remaja. Pada pandangan pertama, Yafis dan Saman terfokus pada Adelia. Mereka mulai membahas aktivitas yang akan dilakukan bersama setelah pertemuan tersebut. Namun, Yafis seringkali membayangkan hal-hal yang tidak pantas dan akhirnya mulai menonton film dewasa setiap hari. Tidak tanggung-tanggung, Saman juga bergabung menonton bersama Yafis.
Akibat terlalu sering menonton film dewasa, mereka mulai memiliki keinginan untuk merasakan apa yang mereka lihat dalam film. Pada Agustus 2018, mereka memutuskan untuk melibatkan Adelia dalam aktivitas tersebut. Yavis, dengan alasan ingin mencoba permainan baru, mengajak Adelia. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung melakukan tindakan yang sangat tidak pantas, berjam-jam lamanya. Tidak lama setelah itu, Saman juga ikut serta dalam aktivitas yang sama. Perilaku mereka semakin intensif. Bahkan dalam sehari, mereka bisa melakukan aktivitas tersebut hingga 5 kali. Suara-suara yang dihasilkan mulai terdengar oleh Jamal. Penasaran dengan suara tersebut, Jamal pergi ke sumber suara dan menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Yavis dan Saman melakukan aktivitas yang sangat tidak pantas dengan Adelia. Alih-alih menghentikan perbuatan tersebut, Jamal malah turut bergabung dan melakukan hal yang sama. Dalam setahun, mereka bisa melakukan aktivitas tersebut hingga 160 kali. Aktivitas ini telah menjadi rutinitas yang terjadwal, dengan masing-masing memiliki waktu yang diinginkan. Seiring waktu, tetangga mulai merasa ada yang tidak beres. Adelia, yang dulunya terlihat sehat, kini sangat tidak terurus. Berdasarkan kecurigaan tersebut, warga melapor kepada pihak berwajib. Petugas polisi yang mendapat laporan segera melakukan penangkapan pada Kamis, 21 Februari 2019. Pada awalnya, mereka sempat tidak jujur mengenai kejadian tersebut. Namun, setelah interogasi, Jamal, Yavis, dan Saman akhirnya mengakui perbuatan mereka. Mereka mengaku telah melakukan tindakan tersebut hingga ratusan kali. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Sementara itu, Adelia mendapatkan pendampingan serta pemeriksaan kesehatan untuk mengatasi trauma masa lalunya. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa kita harus selalu waspada, bahkan dengan keluarga sendiri. Terutama jika kita adalah satu-satunya perempuan di keluarga kecil tersebut. Penting untuk menjaga jarak dan berhati-hati jika harus hidup terpisah dari orang tua yang sudah bercerai. Setiap perbuatan tidak baik akan mendapatkan akibat yang tidak baik pula, bahkan bisa lebih buruk. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.